Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi dua server Raspi PBX gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah berhasil menginstal FreePBX versi 14 yang ke Raspberry Pi model 3B+. Nah, sekarang ini kita akan menerapkan bagaimana mengkonfigurasi dua servernya gitu ya. Ada dua server Raspi PBX. Kemudian bagaimana sih untuk mengkonfigurasi untuk nyambungin? Saya akan tunjukin skema jaringan yang saya bangun, dimana ya ada router di sini ya, IP-nya adalah 192.168.1.1. Dan ada dua perangkat yang terhubung dengan router Wi-Fi ini, yaitu laptop dan HP. Laptop sudah terinstall aplikasi Softphone. Beberapa contoh Softphone yang terinstall di laptop ada Slack, Zyper, 3CX, MicroSIP gitu ya. Selanjutnya ada klien HP gitu ya. Nah, di sini udah terinstall Softphone Zyper. Lalu router ini dihubungkan juga ke switch gitu ya. Dan dari switch ini nanti dihubungkan juga ke Raspberry gitu ya, atau Raspi PBX 1 dan Raspi PBX 2. Oke, artinya kita anggap server 1 dan server 2 gitu ya. Dan laptop ini nanti softphone-nya ekstensinya ini terhubung dengan server Raspi PBX yang pertama, dan yang di HP nanti terhubung dengan Raspi PBX yang kedua. Raspi PBX yang pertama IP-nya itu 192.168.1.100 dan Raspi PBX yang kedua IP-nya 192.168.1.103. Dan dari ekstensi dari Raspi PBX yang pertama itu dimulai dari 1 gitu ya. 1XX, X-nya bisa 0, bisa 1 gitu ya. Jadi nanti dimulai dari 101 dan seterusnya. Dan Raspi PBX yang kedua ekstensinya itu 2XX, itu X-nya bisa 0, bisa 1 gitu ya. Tapi nanti dimulai dari angka 201, 202 dan seterusnya. Oke. Seperti ini konsep yang saya simulasikan di video ini. Dan saatnya kita akses servernya ya. Dimulai dari server Raspi PBX yang pertama, IP-nya 192.168.1.100. Kita enter. Dan ini untuk IP server yang kedua, Raspi PBX yang kedua 192.168.1.103. Kita enter. Oke, ini udah bisa tampil ya. Oke, kita tunggu yang server yang kedua. Oke, jadi ini saya apply config dulu. Oke, ya ini FreePBX versi 14 ya, sama. Ini juga FreePBX versi 14. Dan saya akan tunjukkan ekstensinya dimulai dari Raspi PBX yang pertama. Ekstensinya udah saya atur dimulai dari 101 hingga 106, dan di sini ada ekstensi 111 dan 112, dan tipenya semua pakai PGSIP. Karena waktu instalasi udah saya terangin ya, kenapa kok pakai PGSIP, karena portnya itu 5060 gitu ya, port standar dari protokol SIP. Sama juga di server Raspi PBX yang kedua, saya tunjukin. Oke, di sini saya menambahkan dua ekstensi ya sementara, dan tipenya itu PGSIP ya. Oke, dimulai dari 201 sampai 202. Nah, sekarang kalau kita mau menghubungkan dua server ini ya, yang memiliki ekstensi yang berbeda-beda gitu ya. Ya, artinya Raspi PBX 1 ekstensinya dari 101 dan Raspi PBX yang kedua dimulai dari 201. Langkah yang pertama itu kita harus menambahkan terang dulu ya. Kita atur terangnya. Kita klik terang.
lalu kita pilih add trunk di sini ya, kita klik dan kita pilih add SIP dalam kurung chain PJ SIP trunk, kita klik. Nah, kita namain dulu connect to kantor A ya kan. Ini kita posisinya ada di server Raspberry PBX yang pertama. Oke, ini default aja, biarin. Kita cek yang del number manipulation rules. Oke, ini default aja, biarin aja. Langsung ke PJ SIP. Username sama secret bisa diisi ya, disesuaikan aja. Tapi sementara ini saya nggak ngatur username sama secretnya. Kemudian saya fokus ke SIP server. SIP server kita isi IP dari Raspberry PBX yang kedua, yaitu 103. Berarti kita ketik 192.168.1.103. SIP server portnya dikosongin aja. Ini udah bisa disubmit ya. Klik submit, muncul tulisan CID. Ini nggak kepake ya, kita belum gunakan, jadi di oke aja langsung, nggak apa-apa. Nah, ketika terang ini udah kita buat, kita lanjut ke outbound route-nya, kita klik dan kita pilih add outbound route ya. Dan ini kita isi route to kantor B ini ya. Dan kita fokus trunk sequence-nya. Kita klik ini ya, nanti akan muncul. Nah, ini trunk yang udah kita buat barusan ya, kita pilih. Nah, udah gini aja. Ini bisa kita submit langsung. Oke. Dial pattern ya, sorry. Ini dial patternnya belum kita isi, jadi disuruh ngisi. Dial patternnya berapa? Ekstensi dari server 2 itu berapa sih? Ya, dimulai dari 201. Berarti kita isi 2XX gini aja. Kita cek lagi import atau export patternnya. Oke, nggak ada ya. Oke, ini nggak ada, di default aja. Langsung kita bisa submit dan kita bisa apply config. Oke, lanjut ke FreeBX yang kedua. Kita pilih connectivity, kita pilih trunk. Nah, kita klik add trunk dan kita pilih add SIP dalam kurung chain PJ SIP trunk. Kita namai connect to kantor A. Outbound caller ID-nya kita kosongin. Kita klik ini, oke, kita kosongin aja, langsung ke PJ SIP, fokus ke SIP servernya. Jadi ini kita tulis IP dari Raspberry PBX yang pertama, belakangnya 100. Oke, kita ketik 192.168.1.100. Gini aja, kita klik submit, kita oke. Lalu kita pilih connectivity, kita pilih outbound route. Oke, kita klik add outbound route. Lalu kita pilih route name-nya. Kita ketik route to kantor A. Kita ketik route to kantor A. Route CID-nya kosong. Lanjut ke terang sequence-nya, kita arahkan ke terang yang tadi udah kita buat. Ini terangnya. Dan jangan lupa ke dial pattern dan kita isi match patternnya 1XX ini ya. Ini untuk ekstensi yang ada di Raspberry PBX yang pertama. Gini aja, kita klik submit. Lalu kita klik apply config. Oke. Jadi kita jalanin dulu ya, suhpun 2 suhpun aja lah gitu ya. Kita klik slide dan kita klik 3C expand. Oke, ini saya atur lagi aja ya. Oke, saya klik add dan saya isi display name-nya client A1, username-nya 101, password-nya saya 101. Ini udah saya atur ketika menambahkan ekstensinya ya, passwordnya ya. Authorization-nya kita kosongin, langsung ke domain, kita ketik IP dari server Raspberry PBX yang pertama, yaitu 100. Kita oke, kita close. Oke.
3CX sudah saya jalankan. Ini saya edit dulu ya, saya hapus lagi. Oke, kita klik new, kita isi klien A2, kemudian ekstensinya 102, ID-nya 102, dan ini kita ketik IP dari server yang pertama gitu ya, 192.168.1.100. Gini aja, kita klik OK. Oke. Oke, klien A2 ya udah tampil ya. Bentar. Saya cek dulu passwordnya lewat tes 102. Kita oke. Oke, kita cek statusnya udah on hook. Sekarang kita akan coba telepon yang satu server dulu ya, antar server yang ekstensi yang dalam satu server, yaitu Xlite 101. Oke, udah bisa ya. Oke, udah bisa. Sekarang bagaimana kalau kita menelpon yang beda server ya? Artinya ekstensi server A, server 1, Raspberry PBX 1 itu telepon ke ekstensi yang server 2, yang mana dimulai dari 201. Jadi 201. Oke, saya tampilin dulu layar HP saya. Ya. Oke, ini layar dari HP saya. Kita ketik 201. Oke, kita angkat. Ya, halo tes. Nah, oke, ini udah bisa tersambung ya. Kita udah berhasil. Saya tutup. Jadi barusan ekstensi dari server A, server 1 itu bisa menghubungi ekstensi dari server 2 ya. Nah, oke, bagaimana sekarang kalau dibalik ya? Yang di HP di mana ekstensinya 201 telepon ke ekstensinya dari server yang pertama, yaitu 101 atau 102. Oke, saya ketik 102. Ini ekstensi yang ada di 3CX Phone. Kita klik. Oke, bisa ya, terhubung ya. Saya angkat. Halo. Oke. Tes. Ya, saya tutup. Oke, kita udah berhasil ya melakukan konfigurasi dua server Raspberry PBX gitu kan. Dan sekarang kita akan ngetes kalau terangnya ini kita ganti ya. Sebelumnya kita udah coba terang, jenis terangnya itu SIP dalam kurung chain PG SIP terang. Bagaimana kalau kita ganti nanti terangnya itu yang chain SIP terang? Oke, kita klik add, lalu kita pilih add SIP dalam kurung chain SIP terang. Sama di server yang pertama juga kita pilih terang, kita akan atur lagi terangnya, kita pilih add SIP dalam kurung chain SIP terang. Oke, kita mulai dari server yang pertama dulu ya, connect to kantor B, kita pilih versi 2 ini ya. Lanjut, ini defaultnya aja, kita pilih langsung SIP setting. Nah, ini akan muncul seperti ini gitu ya. Kita isi terang name-nya sama, connect to kantor B, kita tambahin versi 2. Host ini kita isi IP dari server 2, yaitu IP-nya 192.168.1.103. Username dan secret-nya saya kosongin ya, nggak saya pakai. Kemudian saya tambahin qualify di sini ya. Qualify sama dengan yes, gini aja. Lalu kita bisa langsung submit. Kita oke. Nah, kemudian kita rubah ya di outbound route-nya. Nanti ini kita edit aja, nggak usah ditambahin. Kita edit. Dan di sisi terang sequence-nya, ini kita rubah ke connect to kantor B versi 2. Kita submit.
lalu kita apply config. Sama yang di server 2, terangnya ini kita ganti, kita ketik connect to kantor A versi 2 ini ya. Ini defaultnya aja, lalu kita atur SIP setting, dan ini kita ketik lagi connect to kantor A versi 2, dan hostnya ini kita isi IP server 1 192.168.1.100. Username dan secretnya saya kosongin ya, nggak saya pakai dulu, dan qualify-nya kita isi yes ya. Kita submit, kita klik OK aja langsung, dan kita lanjut ke outbound route ya. Kita edit, kita klik edit di sini, langsung fokus ke trunk sequence-nya, kita atur yang connect to kantor A versi 2, kita submit, kita klik apply. Langsung kita lakukan tes ya. Ya, jadi ini saya tampilin dulu. 3CX ekstensinya 102, telepon ke ekstensi 201. Oke. Ada panggilan, saya jawab. Halo. Oke, udah berhasil ya. Saya tutup. Tadi kan udah berhasil ya, 3CX telepon ke ekstensinya 201. Sekarang kita balik, ekstensi dari 201 telepon ke 3CX yang ekstensinya 102. 102. Oke, ini udah berhasil ya. Kita angkat. Halo. Oke, ini udah berhasil. Kita tutup. Artinya jenis dari terang ini gitu ya, baik itu pakai SIP PJSIP, kemudian atau SIP yang chain SIP ini sama aja ya, sama aja bisa digunakan, tapi tekniknya atau konfigurasinya agak berbeda. Itu aja. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar konfigurasi FreeBBX yang 2 server. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.